Gue bilang Indonesia itu adalah negara literasinya, masyarakatnya nomor 71 dari 81 negara. Kalau lu nggak cerdas secara IQ, lu cerdas secara apa? Hidup gue kayak orang kosong. Di level ekstrim sampai saking gue ngerasa kosong, sampai kepikir kayak apa jadi 99% kalau lu lahir miskin di Indonesia lu akan tetap miskin. Lu ketemu orang stupidity kalau di kitab suci bahasanya bebal. Yang orang bilang kalau lu ketemu orang jenis ini, mendingan lu ketemu induk beruang yang kehilangan anak daripada lu ketemu orang jenis ini. Karena keadaan lu akan lebih hancur kalau ketemu orang begini. Kalau lu masih punya waktu buat refreshing, main game online, padahal istri lu masih harus ngutang, bro, sama mertua sama keluarga besar demi ngasih makan anak besok, lu berarti kurang keras kerjanya, bro. Ko Aditya, welcome Bro Leo to the inner circle. Jadi kemarin itu ada cerita lucu ya teman-teman. Ceritanya itu adalah harusnya gue ngundang Ko Aditya ke the inner circle, tapi end up malah gue yang diundang dulu ke podcastnya bareng Coach Tom. Dan nanti mungkin itu yang naik dulu ya. Iya episode-nya. dong. Jadi teman-teman bisa cek juga. Cuman gue senang banget karena hari ini Ko Aditya bisa hadir di sini karena klip lu itu banyak banget masuk ke FYP gue nih. Salah satunya gara-gara anak-anak Lipo kan itu. Oh iya. Nah, tapi gue say thank you dulu buat anak-anak Lipo yang udah membuat gue banyak disukai dan juga dibenci orang-orang nih. Tapi ini loh, kemarin gue lumayan kaget karena ternyata Ko Aditya belum open campaign Clipper sama sekali. Jadi itu organik ya? Iya, apa kita open campaign hari ini? Wah, asik. Cocok nih. Jadi selama ini Clipper yang selama ini clipping dapat hikmah doang, udah bisa dapat bayaran lah. Belum tahu, belum tentu bro. Padahal mau langsung closing. Oke. Nah, kok boleh diceritain sekilas nggak? Gimana ceritanya lu tiba-tiba viral dari klip ini yang bahkan tidak ada campaign Clipper yang dibuka. Jadi secara organik. Menurut lu kenapa? Dan apa respon pertama lu ketika tahu lu viral? Oke. Jadi pertama kali gue tahu gue viral pas gue liat postingan Mas Ahmad Dhani. Oke, ngapain? Mas Ahmad Dhani ngeklip postingan gue. Mas Ahmad Dhani ngeklip. Iya. Tapi captionnya itu yang bikin gue shock, bro. Oke, apa captionnya? Data ini perlu dibuktikan, perlu divalidasi. Tetapi selaku anggota Komisi 10 DPR RI, saya tetap akan melaporkan hal ini kepada Mas Menteri Pendidikan. Waduh. Tunggu, konteksnya apa yang dibahas nih? Nah, gue konteksnya membahas data dari komdigi.go.id tentang nih, nah coba bro, ya, coba. Lu bantu gue. Jadi bukan gue yang ngomong nih, lu bantu gue gini. Cari keywordnya gini, peringkat literasi Indonesia Komdigi itu. Peringkat literasi Indonesia Komdigi. Kita lihat ya. Sebentar, peringkat literasi Indonesia nih, gue kirimin. Wow, sudah menghilang ya. Masih ada. Cuman perlu dicari saja. Komdigi. Iya, Komdigi. Wah, sudah menghilang, bro. Tapi apa nih? Iya, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ini. Tapi intinya ini nggak harus dari Komdigi ya. Dari website manapun. Yang pasti minat baca orang Indonesia itu terendah nomor 2 di Indonesia. Di dunia. Terendah nomor 2 di dunia. Minat baca. Minat baca. Ya, ini mungkin bukan hilang, mungkin gua aja yang belum nemu kata kuncinya. Iya, atau salah kata kunci dari yang harusnya ini. Iya, tapi yang pasti pertama data validnya adalah Indonesia. Baru kita bicarain ini ya. Benar nggak? Iya, klip-klipnya banyak. Nah, datanya adalah gue cuma share data doang, bro. Bener cuma kayak baca artikel doang, bro. Gue cuma baca artikel tentang Indonesia itu minat bacanya. Ini kan bahasa sopan nih ya. Gue contohin bahasa sopan nih. Minat baca orang Indonesia terendah nomor 2 seluruh dunia. Literasi skor dari PISA itu nomor 71 dari 81 negara. Tingkat IQ Indonesia udah 70 ya dan segala macam. Tapi gue pakai bahasa sederhana. Gue bilang Indonesia itu adalah negara tergoblok literasinya, masyarakatnya nomor 71 dari 81 negara. Nah, maksud gue goblok literasi itu ya dikasih bacaan kagak ngerti. Itu kan maksudnya bahasanya PISA. Tapi kan kalau gue ngomong sama orang yang nggak ngerti, PISA literasi dia juga gak ngerti. Maksudnya apaan sih? Nah ini gue coba berpikir seperti netizen dulu nih. Anggap gue merespon ya, karena tiap kali clipping lu masuk itu gue seneng baca komennya kok. Oh ternyata pemikiran orang itu sangat beragam gitu. Luar biasa. Misalnya
lu keluarin statement itu, maka gue akan bilang, lu kenapa ngatain gue goblok? Emang orang pintar itu harus dari membaca buku doang? Cerdas banget lu. Loh, enggak, netizen tuh. Betul, tapi itu pertanyaan gitu bagus. Oke. Emang pintar harus baca buku doang? Iya. Nah itu dia. Gue gak peduli pintar harus baca buku doang atau enggak, tapi yang pasti secara IQ kita goblok. Oke. Kalau misalnya IQ kita pintar, IQ kita gini nih, kan ada Dr. Yu Hasan kan bilang, IQ orang Indonesia itu 78. Oke. Cuma beda 8 skor dari gorila. Yeah. Oke. Terus ada yang membantah katanya, oh ini jurnal yang Dr. Yu Hasan pakai itu jurnalnya kontroversial, katanya gitu. Padahal Dr. Yu Hasan membahas itu bersama dengan Pak Gita Wirjawan hari itu kan. Tapi katanya jurnal itu masih kontroversial, tapi sebenarnya ada juga kok penelitian lain yang membuktikan bahwa Indonesia itu IQ-nya 80-an. Oke. Kan tetap rendah tuh. Itu bukan tetap goblok namanya. Maksudnya ya oke, enggak 78 berapa ya, misalnya 82 gitu kan tetap goblok kan, maksud gue. Ya beda. Ya, kecuali ternyata enggak, Indonesia itu IQ-nya 135 rata-rata gitu. Maksud gue tuh gini, gue tuh krisis banget, stres banget, ngelihat kita tuh meremehkan membaca buku. Karena semua orang bilang gini, kan kok belajar itu kan nggak harus membaca buku. Iya. Oke, belajar harus caranya pakai apa? Podcast misalnya gitu kan, nonton podcast. Ini yang gue share juga di podcast lain, nonton podcast. Lu nonton nggak? Lu nonton podcast apa? Nonton podcast belajar apa nonton podcast gosip? Nonton podcast orang cerai, nonton podcast orang selingkuh, nonton podcast orang ubah jenis kelamin, nonton live stream ngapain yang lagi rame. Ya, poin gue adalah kalau lu bilang belajar itu nggak harus membaca buku, gue setuju. Pertanyaan gue, kalau lu nggak baca buku, lu ngapain? Lu nonton podcast gak? Oke kok, gue kan belajar nggak harus nonton podcast, nggak harus baca buku. Belajar bisa gak dengan cara ngobrol? Bisa bro. Lu ngobrol gak? Dan obrolnya apa? Iya. Lu akhirnya ngobrol sama teman-teman tongkrongan lu juga cuma ngegosip. Nah maksud gua, kita tuh harus berhenti pakai kalimat benar untuk membenarkan perbuatan salah. Tuh. Paham. Kita suka pakai kalimat benar kayak begini. Kecerdasan itu kan gak cuma intelektual kok Adit. Kecerdasan kan gak cuma intelektual IQ. Ya kan? Oke, kecerdasan gak cuma intelektual. Lu jangan nilai kecerdasan orang hanya dari sisi kognitif. Masa seekor ikan disuruh memanjat pohon? Bener gak tuh? Jago banget netizen. Itu kalimat bener. Pertanyaan gue, oke, kalau lu gak cerdas secara IQ, lu cerdas secara apa? Coba gue tanya. Olahraga? Gue tanya, lu jago gak olahraga? Bulu tangkis lu jago banget. Futsal lu biasa aja. Bulu tangkis out mulu lu. Lu jago apa? EQ, kecerdasan emosional lu? Enggak. Kecerdasan spiritual? Enggak. Lu kecerdasan kan gak harus kognitif. Masalahnya lu kecerdasannya apa? Kognitif enggak, spiritual enggak, emosional enggak, olahraga enggak. Terus kecerdasan apa yang lu punya? Betul. Fakta pertama yang lu ngomong tuh betul. Kecerdasan gak harus intelektual doang. Pertanyaan gue, kecerdasan apa yang kita punya? Nah poin gue adalah, gue selalu bawa data dari Dr. Gerald Horvath 15 Januari 2026 yang bilang bahwa dalam 100 tahun terakhir belum pernah ada bro generasi yang IQ-nya lebih rendah daripada generasi sebelumnya selain Gen Z. Silent generation, boomers, Gen X, millennial selalu IQ-nya tuh naik. Tapi itu datanya data global dong. Iya, rata-rata dunia. Rata-rata dunia. Nah lucunya, negara mana yang terdampak duluan turun? Negara Norwegia, negara maju. Karena turunnya itu, alasan turunnya IQ Gen Z di antara rata-rata itu bukan salah si Gen Z masalahnya. Yang ngegedein Gen Z siapa? Kan gak mungkin dia membesarkan dirinya sendiri. Yang ngegedein Gen Z kan boomers, Gen X dan milenial kebanyakan. Gen X dan milenial sering membiarkan Gen Z edutech berlebihan, pakai GPT. Lu tahu GPT pertama kali dari mana bro? Gua pribadi tahu GPT itu pertama kali sekitar 3-4 tahun yang lalu. Gue ketemu sama seorang perempuan yang cerita bahwa dia baru kenal yang namanya ChatGPT saat ngelihat anaknya ngerjain pakai ChatGPT ngerjain pertanyaan sejarah dan sosiologi. Dia kenal dari itu. Gua waktu itu kayak, oh gitu ya, AI udah canggih ya. Tapi dulu masih, ya apa sih AI? Sekarang baru, nah itu. Jadi negara maju itu kenapa turun duluan? Karena kalau di kampung mungkin nih kalau kita ke NTT, NTB yang pedalaman, mungkin bahkan mereka belum pernah megang ChatGPT bro. Somehow mereka sedikit terselamatkan dari edutech yang berlebihan. GPT tidak salah, tapi lu bikin tugas pakai GPT tanpa berpikir, itu goblok. Nah kalau misalnya kita ngelihat data selain edutech apalagi screen time.
Ya orang-orang kayak Leo inilah yang bikin FYP ini nih. Yang bikin screen time. Maaf ya guys. Screen time gue juga tinggi banget kok. Tapi kalau konteksnya Leo kan screen time tujuannya buat dipakai jualan. Yeah. Orang suka bilang gini, Bang, emang screen time kenapa? Indonesia ranking nomor 9 tertinggi di seluruh dunia screen time sosial medianya. 3 jam 8 menit datanya dari We Are Social. 3 jam 8 menit sehari rata-rata. Oke. Itu di atas kita tuh adanya Kenya, Afrika Selatan dan segala macam. Wow. Kita bayangin screen time tertinggi nomor 9. Tapi secara minat baca kedua terendah di dunia. Secara kecerdasan kita membaca itu nomor 71 dari 81. Artinya tuh nomor 1 tuh paling cerdas, nomor 81 itu paling bodoh. Kita nomor 71. Nah, maksud gua dengan data-data ini harusnya kita tuh analisa sederhana kita bahwa ini berarti ada sesuatu yang salah dengan otak kita. Kenapa kita tidak suka membaca? Dan berarti waktu yang dihabiskan ke screen time itu sudah jelas bukan untuk hal-hal yang berbau edukasi. Nah, gue demen nih. Ada kolom komentar ngomong begini bro, netizen. Gue aja sekarang nonton konten edukasi lu di TikTok. Kok lu malah menghina TikTok dan screen time? Gue gak menghina TikTok, YouTube Short, IG Reels. Pertanyaan gue, kita selalu bilang, Bang, tapi temen gue pakai affiliate TikTok duitnya banyak bang. Kenapa lu benci banget kalau orang kecanduan TikTok? Orang temen gue pakai TikTok banyak jadi affiliate konten jual produk digital kaya raya. Betul, temen lu. Lu bagaimana? Lu pakai buat affiliate. Lu kan pakai 3 jam ngeliatin cewek-cewek pakai daster. Nah, maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh yang kayak, tapi bang, temen gue ada bang yang affiliate pakai TikTok. Iya, lu ikutin temen lu dong. Yang gue kritik kan lu. Benar. Yang tidak pakai TikTok untuk kegiatan produktif. Lu mikirin TikTok itu bukan sama dengan produktif, lu pikirin TikTok sama dengan reproduksi. Oke. Nah, jadi gue coba tarik balik ke pertanyaan awalnya nih kok. Jadi intinya setelah Mas Ahmad Dhani posting, gue nggak bisa tidur. Oke. Gue pikir tadinya mau dilaporin ke polisi, terus gue binggir kan. Gue langsung siapin tuh semua pembuktian data, jurnal-jurnal gitu kayak. Tapi makin gue teliti makin banyak data yang gue punya kan. Wah ini benar-benar, lebih goblok dari yang gue bayangin ini kan. Awalnya padahal niatannya, gue punya harapan pasti gue salah. Gue nyari counter naratifnya. Ternyata malah dapet data-data yang makin meyakinkan gitu ya. Iya. Nggak, gue sih awalnya nggak berharap gue salah, gue berharap gue bener. Maksud gue kalau gue dilaporin ke polisi, kan pasti polisi tanya, kamu menyebarkan berita bohong atau berita bener lah. Kalau ternyata beritanya bener kan, itu kan namanya menyebarkan fakta. Masa ditangkap karena menyebarkan fakta? Tapi gue baru pas gue baca konteksnya, Mas Ahmad Dhani ternyata bukannya nggak setuju, itu malah mendukung. Tapi Mas Ahmad Dhani itu dengan Mas Ahmad Dhani kan salah satu seniman paling intelektual bro. Dia mengulik deterjen 78, sebahasanya beliau deterjen 78, maksudnya netizen dengan IQ rata-rata 78 ini dikulik supaya dia kan bilang ngelaporinnya bukan ke polisi, dia laporin ke Mas Menteri Pendidikan supaya pendidikan kita makin maju. Maksudnya begitu. Beliau tuh mendukung, tapi kan bahasanya memang mengulik deterjen 78 punya kepanasan kan. Bener. Nah, tapi di situ gue jadi tangkap bahwa waduh, berarti keresahan gue sudah nyampe ke anggota DPR. Selesai tugas gue udah. Nah, tugas gue tuh cuman menyadarkan bahwa Indonesia tuh tidak baik-baik saja. Nah, masalahnya mungkin banyak orang yang punya keresahan dan pemikiran yang juga bagus, tapi kagak ngapa-ngapain, cuman kritik doang. Influencer itu sekarang kalau mau dapat views, kritik aja pemerintah. Nyanyi aja. My little bolu ketan. Nah, lo nggak tahu? Dia nggak tahu. Gitu. Udah jangan dinyanyiin dong. Itu harus disensor, itu lagu bro. Ya itu nanti lu nanti lu nonton ya. Pokoknya lu cari lagu My Little Bolu Ketan. Waduh. Itu semua orang kalau cuman ngekritik dan segala macam langsung wah viral. Tapi kalau cuman ngekritik, ya dari dulu tukang parkir juga jago ngeritik. Iya kan? Siapa yang paling jago ngeritik Republik Indonesia dari zaman dulu? Tukang parkir. Orang-orang yang preman-preman pasar juga jago ngeritik. Tapi ya udah abis itu mereka mah parkir sama mempremani pasar begitu dong, nggak ada solusi apapun. Nah, mungkin yang bikin pemikiran dan kritik gue itu dibantu sama kliper-kliper Klipo dan kliper-kliper lain itu secara organik adalah karena mereka mungkin punya satu visi sama gue. Dan mereka kayaknya respect dengan gue bikin gerakan bro.
Gerakan Belajar Literasi dan Kehidupan, gue singkat geblek gitu kan. Gerakan Belajar Literasi dan Kehidupan, GBLK, geblek. Bener juga. Iya. Nah, gue bikin apa? Kalau cuma ngekritik Indonesia bodoh, Gen Z turun IQ, terus apa gitu? Terus apa? Mau ngapain? Nah, gue bikin buku-buku bestseller luar negeri, bro. Oke. Yang tebal-tebalnya segini-segini nih, Awaken the Giant Within. Lo pernah lihat dong di Gramet tebelnya kayak apa? Nggak mungkin gitu. Kita pengen baca juga kayak mahal banget, tebal banget gitu. Buku-buku itu 1000-an buku. Gue terjemahin jadi Indonesia. Gue rangkum 15 menit lo selesai baca. Wow. Gratis. 0 rupiah. Yang ini yang tadi lu story ini tuh ya? Iya. Oke. Betul. Tapi itu tutup katanya. Lu harus baca story berikutnya. Iya. Jadi yang sebelumnya gue bikin pakai link.id. Tapi itu kan harus download dan PDF. Terus orang bacanya itu harus di zoom in. Nah, gue bikin platform yang langsung baca di situ. Jadi nggak usah download, nggak usah zoom in. Tapi lu pernah gak nemu platform? Tidak perlu diinstal karena bukan aplikasi. Website. Tidak perlu login, tidak perlu sign up, tidak perlu register, tidak perlu kasih nama, tidak perlu kasih nomor HP, tidak bayar. Tapi apa untungnya buat gue? Iya. Ya kagak ada, bro. Ya at least sekarang belum ada untungnya. Ya, tapi kan nggak tahu. Ya nanti kalau udah ada traffic ya mungkin gue pikirin lah cari untungnya bagaimana ya. Oh, berarti ini bikin dulu, benar-benar bikin dulu untuk impact-nya. Iya. Nanti kalau ada cuannya ya udah itu bonus di akhir. Tapi kan ngerunning gini bukan gratis sih. Betul. Sejujurnya gratis, bro. Karena kan bukan platform gue. Oh iya, nih sebelumnya gue pakai platform ini nih, Linkit kan. Viewers gue 1 juta, bro. Sebulan terakhir. Penonton, pembaca. Ini kalau lu cuanin seorang 10.000. Enggak, gue udah hitung. Seorang 1.000 aja, bro. Udah dapat 1 M gue. Nah, ini pembaca buku yang tadi orang-orang yang aduh gue gak mau baca buku, tapi akhirnya udah deh gue mulai belajar baca 15 menit doang pakai ringkasan. Udah 1 juta orang sebulan. Nah, di situ gue ketemu sama yang bikin platformnya kan, bro. Mereka bilang, Mas Adit ini harus diduitin, kalau enggak beban server. Nah, gue bilang, gue pikir iya juga, nggak fair menurut gue. Ke Linkit, gue bagi produk gratis, produk digital gratis. Abis itu bebanin server mereka, tapi mereka nggak dapet cuan sama sekali. Menurut gue kayaknya nggak fair banget. Makanya gue pikir gue bikin aja platform sendiri dah. Ya udah, kalaupun ada beban server, gue yang bebanin. Asik. Belum ketemu cara cari duitnya, belum ketemu. Mungkin ke depan ada, tapi gue belum tahu aja mana yang paling bagus nyari duit. Tapi poin gue gini, kalau dikit-dikit kita langsung monetize cari duit, orang akhirnya kayak gue ternyata cuma mau dijualin, udah males, gue nggak mau baca lagi. Padahal kan tujuan gue bukan buat nyari duit, tujuan gue adalah gimana caranya lu bisa punya kebiasaan baca dulu 15 menit sehari. Yes. Nah ini yang gue suka ya dari Ko Adit. Jadi emang aksi nyatanya itu udah ada gitu loh. Jadi nih orang lu kagak bisa serang dengan lu juga ikut ngekritik, emang lu udah ngapain? Ini gue udah ngapain nih? Karena gue baca netizen, kan kolom netizen dari dulu kan begitu. Jadi gue udah persiapin, pokoknya kalau gue mau kritik sesuatu, gue harus siapin solusinya dulu. At least ini impact yang udah gue bawa. Makanya gue berhak dong. Betul. Gue berhak dong nyampein apa yang salah. Iya, karena gue punya solusinya, gue bawa obatnya. Jadi kalau gue bilang lu sakit, kalau gue bilang lu goblok itu apa sih, bro, sebenarnya? Nih, lucunya orang gini, lu jangan ngomong goblok-goblok dong. Nih, sekarang gue tanya, kalau perut lu kosong, namanya lapar. Kalau perut lu kosong, lu kan nggak perlu bohong, bilang perut lu berisi dan segala. Ya lu makan dong. Nah, sama. Kalau misalnya otak lu kosong, namanya goblok. Oke, lu mau pakai bahasa lain yang lebih sopan. Geblek, geblek, apa sih, dungu atau dablek, apapun itu. Tapi artinya kan pikirannya kosong. Nah, kalau otaknya kosong, pikirannya kosong, berarti kan perlu diisi. Masalahnya kan selama ini mau ngisi, bukunya mahal, Bang. Masalahnya sekarang kalau mau ngisi, selain bukunya mahal, kalaupun udah kebeli bukunya tebel, Bang. Dan gue akuin, bro, dari gue umur 0 sampai umur 20 tahun aja, gue kagak suka baca buku. Maksud gue, jujur-jujuran aja, kita orang Indonesia nih, baca buku tuh rasanya kayak satu buku. Jangankan buku apapun, kitab suci aja gue kagak selesai baca dari umur 0 sampai 17. Gue pertama kali selesai baca kitab suci gue sendiri aja baru umur pas 18 itu. Pas gara-gara gue kuliah. Disuruh selesain, gue selesain. Nah, kalau kagak disuruh mah kagak selesai. Nah, akhirnya gue berpikir, kalau gitu kan ada kendala nih. Bukunya mahal, bukunya tebel. Gimana kalau gue bikin ringkasan? Di luar negeri udah banyak, bro. Ada Blinkist, Hathaway. Itu aplikasi yang udah biasa, bro, orang pakai. Itu
Lu cek deh, coba bantu gue cek. Cari di Play Store atau App Store, Blinkist atau Headway. Lu cari downloadernya berapa bro? Blinkist, Blinkist, lu cari tuh. Berapa downloader dia lu pakai apa iPhone? Iya. App Store kan, berarti berapa? Book Summaries Daily. Iya, berapa downloadernya? Downloadernya, nih gue cari yang Android nih. Blinkist sama Headway. oke ini gue kelihatan reviewnya doang sih. Ya, reviewnya berapa orang? 2000-an lah. 2000-an. rating. Nah, lu liatin tuh. Nih, gue kasih yang ini nih. Gue kasih lihat Blinkist yang versi Android. Reviewnya ada berapa bro? Tolong dibantu baca. Yang ngasih review ada berapa orang? 166.000. Ini yang review 166.000. Iya. Ini persis sama kayak yang gue lakuin, tapi bahasa Inggris. Dan lu tahu bayarnya berapa? Oke, berapa? 400.000, 500.000 sebulan bro. Ini duitnya, waduh tak terkira-kira. Tapi Gila banget. Blinkist sama Headway itu adalah industri yang luar biasa. Tentu ya namanya bikin rangkuman harus ngikutin ketentuan legal. Satu, tidak boleh. Nah ini maksud teman-teman kalau mau bikin yang sama harus ingat ada ketentuan legalnya. Satu, tidak boleh mengutip banyak kalimat langsung dari buku itu. Kalau lu ngutip kalimat langsung dari buku itu, lu nggak bikin pakai kalimat lu sendiri, berarti lu bukannya bikin rangkuman, lu lagi ngebajak buku. Nah, gua nggak suka orang yang untuk mencerdaskan bangsa lempar-lempar PDF buku gratis yang full booknya. Menurut gua, lu mencerdaskan bangsa tapi dengan cara yang tidak bermoral. Penulis-penulisnya bangkrut dong pak. Kalau kasih share rangkuman, kebanyakan orang tertarik baca rangkuman, habis itu dia ngapain? Beli bukunya dong. Nah, di luar negeri kebanyakan publisher resmi itu kerjasama sama Blinkist Headway ini. Blinkist dan Headway itu dua perusahaan berbeda. Untuk jualan buku mereka minta ini dulu funneling lewat rangkuman. Nah syarat legalnya satu, lu nggak boleh merangkum banyak kalimat langsung. Jadi lu harus pakai kalimat lu sendiri. Kedua, jumlah ringkasan buku tidak boleh lebih daripada 10% buku aslinya. Kalau lu buku aslinya 200 halaman, lu rangkum jadi 180 halaman, itu bukan ngerangkum. Lu memparafrasekan buku orang, Pak. Ya, maksud gue itu syarat-syarat legalnya ada dan terakhir harus kasih disclaimer untuk membeli buku asli. Gue lakuin tiga-tiganya, legal standarnya gue ikutin dan memang sampai detik ini sih belum ada buku Indonesia di situ. Semua buku bestseller yang nulisnya pemenang hadiah Nobel. Buku-buku lu tau kan? Kalau penulisnya itu pemenang hadiah Nobel, Pulitzer Prize, itu bahasanya kan rumit, bro. Daniel Kahneman itu rumit banget bahasanya. Jadi gue bikin Thinking Fast and Slow kan dia punya buku. Jadi gimana caranya ya? Buku-buku dari orang yang sangat cerdas dan bestseller luar negeri gue rangkum dengan bahasa sederhana. Gue pakai AI, pakai cloud AI bro. Gue rangkum. Dan kalau luar negeri kan lo harus bayar 400.000 sebulan. Gue kasih gratis pak. Mah udah gratis. Ringkas, 15 menit selesai baca, bahasa Indonesia lagi. Nah itu perlindungan gue dari haters. Jadi setiap kali ada haters nyerang, gue tunjukin nih, 1 juta orang udah kena dampaknya. Sekarang target gue 10 juta orang. Sebulan, per bulan itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten, sia-sia. Sekarang 1 juta orang per bulan. Target gue sekarang 10 juta orang per bulan. Wow, oke. Ini keren banget sih. Gue sebagai, BTW gue suka banget baca buku. Jadi dari dulu itu gue pecinta baca buku lah. Dan koleksi gue lumayan banyak. Cuman, gue merasa, wah ini gerakan yang bagus banget nih. Gue bakal taruh linknya. Udah ada linknya kan? f15library.com. Oke, kita taruh di deskripsi. Teman-teman cek aja, mana tahu ada buku-buku yang kalian lagi incer, pengen baca-baca highlightnya dulu atau rangkuman 10%-nya di sana. Wah, ini keren banget sih. Thank you bro. Tapi yang bikin gue penasaran ya kok, ada nggak dampak nyata yang udah dirasain? Mungkin pembaca yang ngechat lu gitu, thanks kok apa? Udah gimana gitu? Realnya ya, yang bikin gue terharu bro. Oke. Gue sambil ngomong sambil nyari, gue bisa multitasking begitu ya. Jadi bro, yang bikin gue terharu adalah saat ada orang-orang yang ngechat gue bilang, "Ko, saya seorang kasir." Kasir Alfamart. Ko, saya seorang kasir Alfamart. Selama ini kalau saya waktu kosong, saya pakai buat nonton TikTok. Ya kadang seru, kadang bosen. Tapi sekarang waktu kosong, saya pakai buat baca. Gue ke bandara. Ketemu orang namanya Silaban. Dia pegawai bandara bro, yang buat biasa ngebantu Porter. Cek. Enggak, yang biasa ngebantu kita nge-scan tas. Pakai pakaian seragam bandara. Terus dia nanya, "Bang, mau kemana?" Gue bilang,
ke Pangkal Pinang. Waktu itu gue mau ke Pangkal Pinang. Terus nggak lama dia DM, bang, gue yang tadi tugas bandara. Gue tahu dia bang. Gue tahu dia bro. Karena dia setiap hari itu share buku apa yang dia baca bro. Tapi gue nggak pernah tahu dia tuh siapa. Pokoknya dia follower gue. Terus dia selalu baca buku setiap hari. Gue selalu kasih jempol. Dia DM, bang gue hari ini baca buku ini, gue kasih jempol. Bang gue hari ini baca buku, gue kasih jempol. Oh jadi historinya ada banyak gitu? Iya udah banyak banget. Dia udah baca gak tahu berapa puluh buku. Terus pas ketemu di bandara bro. Terus supir Gojek bilang, bang, dia fotoin bro. Ini dia fotoin dia motor dia sama lagi kayak dia lagi nunggu di kayak pangkalan itu. Gue lagi ngosong nih, lagi belum ada sewa. Jadi gue biasanya kalau ngosong ini gue baca buku lu nih. Nih gue baca hari ini, gue baca ini. Terus kemarin ada, ya pokoknya random banget bro. Gue kemana-mana sekarang, Mas Adit thank you ya. Saya udah download banyak bukunya loh. Saya sekarang baca. Nah yang paling bikin gue terharu adalah ada guru-guru di daerah Indonesia Timur. Gue lupa persisnya di mana. Atambua atau di mana gitu ya. Di Kupang atau di mana lah. Dia ngeprint PDF yang gue bagiin, dia bagiin buat anak-anak sekolahnya, anak-anak SMP di situ bro. Karena di sono buku kan, buset, lu bayangin, bensin aja di sono harganya berapa? Apalagi buku dan anak-anak SMP disuruh, anak-anak SMP Indonesia Timur lu suruh baca buku segini kagak bisa. Nah, dia udah ringkasan gue di print benar-benar dibagiin untuk anak-anak itu baca dan dapat pelajaran apa gitu bro. Terus dia fotoin, aduh bro. Wow. Itu yang bikin gue kayak gila. Ini bukan tentang angka sejutanya, tapi ini tentang tiap hari gue nemu harapan hidup bro. Nah, gue pernah cerita gini. Jadi awal basicnya kenapa gue sok bener begini nih kan orang sok bener nih begini. Karena ini mah bukan hal paling gila yang pernah gue lakuin bro. Hal paling gila yang pernah gue lakuin adalah 1 tahunan yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu, gue buka sekolah TK gratis. Itu hal gila paling gue lakuin karena saat buka itu gue komitmen berarti keluarin 20-an juta sebulan konsisten buat danain sekolah itu jalan. Padahal duit gue juga kagak banyak-banyak banget dan 20 juta sebulan tuh tidak dikit bro. 20 juta sebulan gue bisa pakai buat nyicil Mercedes C-Class baru dah tuh. 25-an juta tuh sebulan. 20-an juta itu sebulan itu gue bisa pakai nyicil Mercedes C-Class bro yang baru bro. Gue pakai buat bikin sekolah gratis Tanjung Duren. Gue bikin seragam dari gua, buku dari gua, makan dari gua. Kita belum nggak kerja sama lah sama MBG begitu. Makannya juga sederhana, pisang, telur rebus yang gitu-gitu. Semua dari gua, nggak ada uang pangkal, nggak ada uang sekolah, nggak ada apa-apa. Angkatan pertama 19 orang. Sekarang angkatan kedua 32 orang. Gue bikin itu gara-gara dulu gue orang miskin banget bro. Gue tidak terlahir di lampu merah, di kolong jembatan, tidak. Gue normal-normal aja sampai kakek gue meninggal. Kakek gue meninggal, rumah dijual, semua dijual. Dulu pas kakek gue hidup naik mobil bro. Pas kakek gue meninggal, kita ngontrak pindah sampai di level kontrakan di Tomang Tinggi. Gue pindah tuh daerah Tomang, Tomang Tinggi Jakarta Barat. Kenapa sih di Tomang bang? Karena adek gue udah terlanjur sekolah di situ. Mau nggak mau ongkosnya bisa mahal banget kalau gue pindah di daerah Bekasi atau Tangerang. Dan kalau asal pindah sekolah kan ada uang pangkal dan segala macam, nggak mungkin. Tomang Tinggi, Rawa Kepak, semua gue muter-muterin. Kontrakan terakhir gue tuh di Tomang Tinggi. Salah satu kontrakan terakhir gue. Itu 1 juta sebulan. Tapi bayarnya harus setahun 12 juta. 1 juta sebulan kontrakan bro untuk tinggal 7 orang. Gue, nenek, mama, 4 adik gue. Itu kecil bro. Di level gangnya itu motor lewat aja minder motornya. Karena motor itu harus gang itu bro. Harus menyeimbangkan diri. Itu gang motor, bayangin gang untuk motor doang bro gitu ya. Dan WC-nya mampet bro. Itu kenapa murah? Karena salah satunya ya itu gitu. Udah kena banjir dan WC mampet. Jadi untuk waktu yang bertahun-tahun, bukan 1-2 kali bro. Bukan mampet 1-2 kali. Bertahun-tahun. Gue gak bisa benerin WC karena harus bayar 2,5 juta. Ngebobok ulang toiletnya itu. Jadi kita mau buang air besar ke Alfamart seberang bro. Bertahun-tahun segitu bro. Kerjaan pertama gue, kasih gue gaji 3,5 juta, itu waktu gue sambil skripsian akhir. Untuk orang, laki-laki paling dewasa, paling gede di rumah, karena papa mama gue bisa waktu gue usia 3 tahun. Jadi itu cuma ada nenek gue, mama gue sama adik-adik. Gue anak cowok paling gede, kakak pertama. Lu mau gak mau pokoknya kan kontrakan rumah harus dibayar, makan harus ada. Itu aja deh gitu. Ibarat kata nggak usah jalan-jalan, nggak usah beli baju baru. Itu aja untuk survive itu. Gaji gue kagak cukup bro, 3,5 juta. Terus gue waktu itu mikir begini, andai kata maksud gue ya,
rumah di samping atau rumah di mana gitu yang WC-nya normal. Boleh kali pinjemin gua gitu. Kayak andai kata ada orang yang punya WC normal aja gue pengen banget ya ditolongin gitu. Cuman menumpang berak dong om gitu. Kenapa sih harus ke Alfamart bertahun-tahun bro? Gue pernah akhirnya waktu itu bayar berapa ratus ribu manggil sedot WC. Oke. Nah berhasil bro. 2 minggu. Setelah itu mampet lagi. Karena nggak tahu dah cacatnya kenapa gue nggak ngerti. Pokoknya katanya kalau mau dibobok ulang salurannya, pipanya dan segala macam 2 jutaan waktu itu. Beli semennya apa segala. Gue bilang waduh kagak ada duitnya. Jadi gue waktu itu bilang andai kata gitu ya, ada orang yang garasi rumahnya gede-gede, gue numpang tinggal dah sama keluarga gue. Gue karena stres bro. Kadang-kadang kontrakan rumah itu kita kan pemasukan itu 3,5 juta. Kita pakai buat apa dulu? Kita pakai buat beli makan dulu pasti bro. Kita biasanya nggak sempet ketabung buat bayar kontrakannya lagi bro. Kan setahun sekali. Pasti kepake terus tabungannya. Jadi itu deg-degannya itu selalu 3 bulan, 2 bulan, sebulan sebelum bayar kontrakan lagi perpanjangan. Dan biasanya setelah 2 tahun kontrakan naik harganya. Dari 12 juta kadang-kadang tiba-tiba dia 15 nih sekarang. Ekonomi lagi susah. Lah justru kalau ekonomi lagi susah jangan dinaikin bang. Kan gue juga kagak ada duit ini. Nah tapi mau gak mau kan. Jadi gue pikir andai kata gitu ada garasi mobil orang ya. Gue pakai tidur sama adik-adik gue bisa gak di situ ya. Gue pakai tenda deh yang penting gue bisa tinggal ya. Iya gak usah bayar kontrakan, gila ini mahal banget itu buat gue waktu itu. Terus gue akhirnya hidup gue ya adalah yang terjadi. Hidup gue berubah bro. Itu bisa diceritain nggak? Maksudnya detail karena ini kan gue yakin penonton udah invested banget nih sama ceritanya. Kok tiba-tiba berubah nih? Nanti kita lihat waktunya cukup apa enggak ini? Cukup aman. Nanti gue ceritain apa yang terjadi ya. Oke. Tapi ada yang terjadi dalam hidup gue. Dalam 5 tahun, terus terjadi nggak instan ya. 5 tahun dari 2018 ke 2023. Selama 5 tahun, akhirnya dalam 5 tahun itu gue ngumpulin duit buat beli apartemen buat nyokap gue, beli rumah buat diri gue sendiri, beli mobil gue sendiri, masih sisa duitnya bro. Duit sisanya gue pakai bikin sekolah TK gratis. Nah saat gue bikin sekolah TK gratis itu duit gue, nah ini lucunya, gue tuh nggak nunggu duit gue sisa 100 miliar baru gue gerak bro. Karena dari dulu orang kan mikir gini, andai kata nanti suatu hari gue kaya raya bang, gue bantu bikin sekolah. Ya, gue suka kesel bro. Orang punya duit ratusan miliar, bikin sekolah yang cuma nampung 20-30 anak. Itu kan gak butuh ratusan miliar bro. Butuhnya cuma 20 juta sebulan. Sebenarnya lu punya duit 1 miliar juga udah bisa itu. Cuman orang tuh nunggu duitnya 100 miliar dulu baru bantu. Nah di otak gue waktu itu, gue disuruh sama istri. Namanya orang berkeluarga kan gak mungkin keluarin pengeluaran gak ada sama istri kan bro. Gue disuruh sama istri. Gue bilang jujur aja, semenjak udah kebeli apartemen nyokap, rumah sendiri, mobil, setahun jalan-jalan ke luar negeri berkali-kali bro, gue gak punya tujuan hidup. Hidup gue kayak orang kosong. Di level ekstrim sampai saking gue ngerasa kosong, sampai kepikir kayak apa gue apa lagi gue hidup ya. Padahal itu posisi hidupnya udah jauh lebih enak ketimbang yang dikontrakan itu. Jauh lah bro, udah kebeli rumah tunai, kebeli apartemen tunai, nggak pakai kap, itu udah lunas bro, rumah. Ya maksud gue kepikirannya itu udah different level, kayak mungkin di pada saat itu kepikirannya, aduh hidup kok susah banget sih. Nah lucunya waktu gue nggak ada duit, gue nggak berani kepikir begitu karena nggak mau tahu. Pokoknya gue setiap bangun pagi, lu tahu deh nih bedanya orang depresi sama nggak depresi bro. Kalau orang nggak depresi bangun pagi otak kosong. Kalau orang depresi bro, gue bangun pagi, itu udah langsung 0,5 detik gitu langsung kepikir kontrakan, uang sekolah adik, langsung bro. Itu lu bangun pagi, hal pertama pikiran lu langsung listrik belum dibayar, uang sekolah nunggak 2 bulan, langsung mikir gitu bro. Nggak ada kepikir mau mati apa, nggak boleh mati bro. Pas gue udah ada semua, gue pikir kayak gue nggak ada tujuan lagi. Hidup gue rasanya benar-benar kayak nih, lu kebayang gak? Dulu lu kerja semangat banget gila-gilaan, pacu diri lu karena lu tahu di belakang ada anjing ngegigit lu bro. Anjing mau ngegigit lu nih, lu harus lari. Sekarang udah gak ada anjingnya lagi. Terus lu kayak udah gue gak mau lari lagi lah. Gue mau tidur aja. Tidur dalam artian gue tidur tuh tidur. Selamanya aja udah. Ya udah berhenti aja. Gue tahu itu kan kacau banget kan. Gue kan sekolah filsafat teologi bro. Masa mikirnya kayak gitu kan. Tapi itu faktanya di otak gue mikirnya kayak gitu bro. Gue cerita ke istri gue nangis bro. Zaman depresi gue itu, istri gue cuma nemenin gue, tau gak buat ngedistract pikiran gue. Main kartu remi berdua bro. Kalau gue main kartu remi, gue ngedistract tuh pikiran gue tuh. Main kartu remi, gue gak mau cek handphone. Gue cek handphone tuh sehari 1 kali doang. 5 menit gue cek, chat penting gue balas, habis itu gue gak mau cek lagi.
Nah, gue udah ada penghasilan, jadi karyawan jalannya. Cuman karyawan gue stres juga bro. Ada satu tim gue yang bilang, oh Mas Adit, dia jadi kalau kontak gue kan nggak bisa. Akhirnya dia kontak istri gue lewat istri gue gitu. Gue bener-bener, wah kayak punya bos tapi nggak punya bos gitu. Bosnya entah kemana gitu. Itu pokoknya bisnis juga goyang lah bro. Gue udah nggak mau pikir. Gue juga nggak tahu kenapa bro. Kalau andai kata gue tahu kenapa gitu, gue udah ada solusinya. Nggak tahu bro, kenapa begitu. Sampai di titik akhirnya gue nemu bro. Kayaknya gue harus ada goal, harus ada gawang, harus ada tujuan nih buat gue jalan. Kayaknya gue nggak tahu deh, mungkin mental gue nggak bisa jalan kayak gitu aja. Gue tuh kelamaan nyaman jadi orang susah bro. Jadi gue nggak ada mimpi tuh, wah mau beli sepatu mahal, mau beli baju mahal, nggak ada bro. Nih baju gue begini, lu mau lihat gue di podcast mana aja baju gue begini bro. Bajunya Pak Hermanto Tanoko nih, Menzone baju lokal. Ya udah celana gue nih, gue nikah bro. Celana hitam ini yang gue pakai nih, celana Uniqlo bro. Celana bahan Uniqlo hitam udah berapa duit sih, berapa ratus ribu lah ini udah. Begini dong, gue mau olahraga gue pakai sepatu ini, gue mau jalan-jalan, gue mau naik panggung, gue mau apapun, gue punya sepatu ya ini doang bro. Dan karena gue kelamaan nyaman miskin, gue setiap kali beli barang yang gue nggak perlu banget, gue stres. Gue pernah berantem besar bro sama istri gara-gara dirasa gue tuh nggak hargain hadiah dia. Dia ngasih gue hadiah, sepatu putih juga, sepatu putih juga, bagus. Cuman gue bilang, gue gak mau. Gue sampai berantem, gue bilang kayak, lu kok buang-buang duit, gue bilang gitulah. Gue pakai tapi bahasa yang lebih gak enak lah dari situ. Dia sedih banget, dia benar-benar kecewa. Terus dia semenjak itu dia gak mau beliin hadiah ulang tahun lagi bro. Itu ulang tahun bro. Sepatunya harganya berapa? Cuma 600.000 bro. Tapi buat gue 600.000 kalau gue gak pakai, lu buat apa? Ujung-ujungnya kan gue cuma taruh tuh 600.000. Gue tuh bukan cuma tentang apa, gue cuma tentang ngerasa kayak gue nggak mau ngeluarin duit yang gue nggak puas gitu loh. Nah masalah itu kan udah kayak penyakit mental bro. Maksudnya kan itu nggak wajar. Sampai di titik gue ngerasa kayaknya gue ada masalah, tapi masalah gue nih apa sih? Nah akhirnya gue coba self diagnose sendiri, terus ngobrol-ngobrol sama beberapa teman dan segala macam. Ya dia saranin gue punya tujuan. Terus pasti gali-gali apa sih tujuan lu? Nah dari dulu gue ada satu goal yang gue suka banget adalah di dunia pendidikan. Nah di otak gue, pendidikan itu nyelesain hampir semua hal. Kalau kesehatan lu kurang bagus, asal lu punya pendidikan yang bagus, lu pasti tahu bahwa kandungan omega di ikan kembung itu lebih tinggi daripada kandungan omega di ikan salmon. Nggak harus punya duit buat makan sehat. Asal lu punya otak yang tahu bahwa kandungan omega ikan kembung itu lebih tinggi, lu nggak akan malu beli ikan kembung dan ngasih makan anak lu ikan kembung. Kandungan kalsium paling tinggi adanya di brokoli, bukan di susu sapi. Susu sapi itu malah lu bisa intoleran sama badan lu. Tapi brokoli itu sebenarnya adalah kandungan kalsium paling tinggi. Gue juga belajar dari dokter Tan Sot Yen. Tapi gue ngerti bahwa ternyata jadi sehat gak harus mahal. Jadi sehat gak harus ke barat-baratan. Makanan Indonesia banyak yang murah dan sehat. Nah dari situ gue mulai pikir pendidikan bisa nyelesain masalah kesehatan. Pendidikan bisa gak nyelesain masalah ekonomi? Bisa banget. Lah dalam 5 tahun apa yang berubah? 5 tahun itu yang berubah adalah yang tadi gue bisa perubahan hidup itu ya gara-gara gue ngisi otak gue belajar tentang bisnis model. Nah itu gue belajar jualan, gue belajar berani, gue belajar marketing, gue belajar apapun lah bro. Nah di situ gue tahu bahwa pendidikan itu penting banget. Nah terus goal pendidikan gue apa? Gue ngerasa kalau orang gede diajarin itu udah kaku otaknya bro. Menurut gue ya orang gede itu orang dewasa, apalagi udah SMP ke atas deh, lu ngajarin dia ya ampun. Lu harus ngomong 100 kali mulut berbusa baru dia akhirnya ngelakuin. Itu pun belum tentu konsisten. Tapi kalau lu ngajarin anak kecil yang umurnya 5 tahun, lu ngajarin sekali, dia ingat sampai bertahun-tahun bro. Sekali dong, anak kecil tuh jenius bro. Semua anak kecil otaknya tuh kayak spons bro. Golden age itu. Jadi gue pikir gue kalau mau bikin pendidikan gue bikin dari TK. Gimana caranya orang miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan kalau dia karena miskin dia harus masuk ke sekolah yang asal gratis. Sekolah yang asal gratis jelek bro. Ya asal gratis aja. Ya jadi gue berusaha gimana cara gue loncatin nih. Yaudah gue bikin sekolah gratis supaya mutus rantai kemiskinan turun-temurunnya dia. Karena kemiskinan tuh udah kayak kutukan bro. Kemungkinan besar menurut Raymond Chin ya. 99% kalau lu lahir miskin di Indonesia lu akan tetap miskin.
Karena miskin tuh memang udah kayak kutukan. Ekosistemnya nggak ada, lu nggak punya modal, lu nggak punya edukasinya, lu nggak punya apapun. Nah itulah yang mau gue putus. Nah setelah gue ngelakuin itu, bikin kayak ringkasan buku gini mah kagak ada artinya, duitnya kagak seberapa bro dibandingkan bikin sekolah itu. Gue kagak keluar puluhan juta buat bikin platform ini. Kan udah AI. Ya. Oke, wow. Ini luar biasa sih. Gue nangkepnya itu jadi ternyata ketika lu itu udah nggak ada, maksudnya udah dapat berkat hidup, udah mulai enak, malah di sana bisa dibilang titik terendah yang dirasain dalam hidup. Karena orang biasa mikir, ah bang lu mana tahu sih rasanya begini bang, lu mah nggak susah bang begini begitu kan. Apalagi mungkin teman-teman di sini kalau nggak tahu background lu kok dan dia nonton, ya gimana cara lu ngomong. Dia pikir gue anak orang kaya aja. Pasti dong dengan semua knowledge yang lu punya kan. Orang pasti ini nggak mungkin pernah. Tapi gue emang anak orang kaya sih bro. Bapak gue pemilik alam semesta. Wih mantap. Oke. Keren. Ntar jadinya kristenisasi nih. Iya masuk nih. Nah gue punya pertanyaan nih kok. Jadi kan lu kebayang gitu lah ya. Problem utama dari kegoblokan itu ya pendidikannya kan. Dan lu mau solve dari sana. Bener gak? Nah. Memang goblok tuh ada 2 jenis bro. Oke. Ada goblok yang ignorance. Artinya dia tidak tahu. Ya. Ini solusinya pendidikan. Dia goblok, dia goblok, dia nggak tahu dia goblok. Bukan, dia goblok karena dia ignorance. Dia nggak tahu aja apa yang harus dia tahu. Dia nggak tahu informasi ini, dia nggak tahu ilmu ini, dia nggak tahu ilmu itu, dia nggak tahu caranya bro. Oke. Dia goblok, dia nggak tahu caranya dapat duit dari affiliate. Dia goblok, dia nggak tahu caranya makan sehat itu apa aja yang murah. Dia nggak tahu, dia goblok. Tapi dia orang-orang yang ignorance ini, goblok ignorance. Ini kalau dikasih tahu maju hidupnya bro. Oke, karena tinggal diajarin. Iya, orang yang kayak gini biasanya kalau ditegur, ciri-cirinya nih kalau ditegur dia bilang, gue sadar gue goblok, gue mau berubah nih, gue bener, gue salah nih. Tapi ada goblok stupidity bro. Oke. Goblok stupidity itu, ini ada di buku Psychology of Stupidity ya. Goblok stupidity itu dia bukan yang nggak tahu ilmunya bro, dia tahu. Hanya saja dia merasa dia tuh sudah bener dan sudah tahu. Dia ngerasa dia sudah bener walaupun apa yang dia lakuin salah. Orang-orang yang goblok stupidity ini bisa jadi S3, S2, S1, bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang miskin, nggak peduli statusnya. Contoh goblok stupidity gini nih. Contoh goblok stupidity apa sih bang? Contohnya bang, ini solusinya bukan pendidikan. Lu ketemu orang yang goblok stupidity, kalau di kitab suci bahasanya bebal bro. Oke. Atau bahkan lebih dari bebal, gue nggak tahu. Yang orang bilang kalau lu ketemu orang jenis ini, mendingan lu ketemu induk beruang yang kehilangan anak daripada lu ketemu orang jenis ini. Karena keadaan lu akan lebih hancur kalau ketemu orang begini. Lu berdebat sama dia, lu ngancurin diri lu. Lu mengedukasi dia, berharap dia jadi pinter, lu menghancurkan diri lu. Orang-orang goblok yang jenis gini cuman perlu di kata-katain bro. Jadi goblok stupidity itu gini. Dia punya anak. Dia perokok. Oke. Dia sendiri tidak mau ngerokok depan anaknya yang masih umur 3-4 tahun. Karena dia tahu bahwa asap rokok dia bisa ngebunuh pelan-pelan anaknya yang umur 3-4 tahun. Makanya kalau dia ngerokok dia ke depan. Tapi setiap minggu pagi kalau dia ke taman, dia olahraga juga orang-orang begini. Ada anak kecil, ada ibu hamil di situ, ada orang bawa stroller bayi, dia ngerokok di depan anak-anak kecil itu. Dia tahu gak kalau asap rokoknya ngebahayain orang-orang itu? Dia tahu gak kalau taman itu memang ruangan terbuka tapi zona dilarang merokoknya, pelang dilarang merokoknya tuh di belakang pala dia bro. Dia bisa baca bro. Dia udah tahu ada undang-undang peraturan daerah bla bla. Dia gak peduli, dia cuman bodoh amat. Nah itu bro, orang goblok stupidity model begini sulit. Ada orang perokok, naik motor. Dia tahu bahwa kalau lu naik motor sambil ngerokok, logikanya bara api rokok lu itu bakal terbang ke belakang. Dia itu kesel banget bro kalau kena bara api dari motor depan. Tapi giliran dia yang naik motor, dia juga ngerokok. Orang belakangnya bara api masuk tuh ke matanya. Kan ada di Instagram, sampai masuk rumah sakit merah bro.
Gue gak tau, semoga gak terjadi apa-apa. Tapi berapa banyak bara api orang bodoh, ini gue udah sopan banget nih bro, bara api orang bodoh ini, yang lu kan lu boleh naik motor, lu boleh ngerokok, tapi kan lu gak harus naik motor sambil ngerokok bro. Nih, orang goblok ini naik motor di dalam gang. Waktu dia di dalam rumah, dia tuh suka ngatain kasar orang yang ngebut-ngebutan dalam gang. Karena anak dia hampir ketabrak bro. Yeah. Tapi giliran dia yang naik motor dalam gang, dia ngebut naik motor dalam gang 70 km per jam. Gajrukan juga duar dihantam aja sama dia. Gak pakai helm, buru-buru katanya. Ya lu buru-buru urusan apa? Ini kan gang, banyak anak kecil. Nah itu namanya goblok stupidity bro. Dia bukan yang gak tahu, dia tahu orang dia tuh benci banget sama orang begitu, tapi dia sendiri begitu. Nah goblok stupidity ini kagak ada obatnya, cuman mendingan dikata-katain. Karena enaknya kan dari tadi gue tuh dari dulu konten gue selalu ngatain si orang-orang goblok stupidity ini. Kalau lu ngatain orang goblok stupidity, dia tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Karena kalau orang-orang ignorance dikatain, dia tuh tidak tersinggung, dia berubah. Jadi kalau lu ngatain orang goblok stupidity, dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia mau nggak nonton konten lu lagi? Enggak. Dia mau follow lu nggak? Enggak. Gue dapet rezeki dijauhin dari orang goblok, pembawa malapetaka. Selamat gue. Udah. Jadi kalau gue ngata-ngatain orang kayak begini, mereka ngejauhin gue. Follower gue isinya bukan mereka. Selamat gue udah. Yes. Ini gue setuju banget sih. Terutama yang case-nya perokok ya. Karena kan gue lihat klip-klip lo itu banyak. Satu yang main molek nih. Ini nanti gue mau bahas nih. Yang kedua ini yang rokok. Gue sebagai non perokok dan gue sangat tidak suka orang yang merokok. Gue setuju banget gitu. Bahkan gue nggak paham gitu orang-orang yang kayak lu udah sorry nih ya, hidup lu susah, lu punya anak, lu bisa ngerokok gitu. Nih Leo ini sopan banget ya, dia ngomong sorry dulu ya. Aneh kata gue ngomong sorry dulu, mungkin gue gak dapet haters. Bener juga ya bro? Iya. Bener juga. Kayak sorry banget gitu. Kayak apa yang di dalam proses pemikiran lu gitu. Kayak lu punya anak, hidup lu susah, lu masih memprioritaskan udah deh gue beli rokok gitu. Di luar dari yang tadi ya, dia mau ngerokok di depan anaknya, dia keluar dulu ngeganggu orang lain. Cuman thought prosesnya gitu loh. Masa lu gak malu sama diri lu sendiri udah tahu susah, lu gak prioritasin apa kayak beli susu buat anak lu gitu, lu ngerokok gitu. Yang sedih itu kan ini bro, yang kemarin ada anak kecil, ini sampai masuk Lambe Turah. Ada anak kecil jualan gelang tangan, nabungin duitnya ngumpulin 60 ribu gitu, udah ada berapa puluh ribu lah gitu. Dipakai sama bapaknya. Celengan itu? Iya, dipakai sama bapaknya beli rokok. Bapaknya udah kagak ngasih uang jajan, anaknya berusaha jualan gelang tangan, apa ikat rambut, udah ngumpul, ya duitnya nggak banyak, cuma berapa 60 ribu atau berapa, dipakai buat beli rokok sama bapaknya bro. Nah maksud gue gini, gue nggak bilang orang Indonesia dilarang merokok, itu kan gini, itu kan hidup lu, paru-paru lu, urusan apa sama gue, siapa gue ngatur-ngatur. Tapi kalau lu miskin, anak lu kerja, masih sekolahan jualan gelang tangan, terus tabungannya lu pakai buat beli rokok, itu gimana ya? Itu kan nggak ada. Iya. Oke. Gue baru tahu update-annya ternyata dipakai buat beli rokok. Gue taunya itu sebatas ada anak kecil nabung, celengan hilang gitu duitnya, terus dia nangis-nangis. Ya yang dia lempar di threads kan, ketahuan itu yang ngambil tuh bapaknya buat beli rokok, makanya viral bro. Oh, oke. Ternyata lebih parah dari yang gue sangka. Oke. Nah itu. Oke. Nah, banyak orang itu nganggep yang lo lakukan itu sebenarnya rage baiting kok. Ya memang betul, 100% betul. Oke, tapi rage baitingnya untuk memarketingkan diri lu sendiri. 100% betul juga itu. Oke, tapi di saat yang sama dapat impact yang bagus. Iya, kenapa enggak? Oke. Karena kecerdasan itu adalah definisi Carlo Cipolla ya. Orang pintar adalah orang yang bisa menguntungkan dirinya sambil menguntungkan orang lain. Itu definisi cerdas bro. Oke. Dulu gue nggak tahu, gue pikir orang cerdas itu harus tulus. Tulus itu artinya orang lain untung dia nggak usah. Nggak ada. Carlo Cipolla bilang itu helpless namanya. Kalau lu helpless, lu nolong orang lain tapi lu harus jadi korban. Lu harus nggak dapet apa-apa. Okay. Tapi kalau orang pinter, lu bisa menguntungkan diri lu sambil nguntungin orang lain. Paham. Tapi kalau orang goblok, merugikan diri dia, merugikan orang lain. Gimana tuh bisa kok merugikan diri lu, merugikan orang lain? Jadi lu ngambil celengan anak lu untuk beli racun yang lu isep buat ngerusak paru-paru lu sendiri. Betapa luar biasanya tuh. Wah. Oke. Nah, gue kebayangnya itu gini. Nah, kita pindah nih. Tadi kan rokok nih. Molek.
Mobile Legend. Ya, apa yang salah dari orang main Mobile Legend? Nah gini, satu, gue main Mobile Legend bro. Tapi gue belum imo. Kan ditanya lu udah imo belum? Belum bro. Gue juga belum. Tapi gue tahu Mobile Legend tuh seru banget. Dan Mobile Legend itu adalah aplikasi permainan yang nomor 1 top grossing bro di Android Play Store. Yep. Nah kalau gue ngomongnya sopan gini bro. Apabila Anda masih miskin dan Anda masih hidup bergantung dengan orang tua, hindari bermain permainan-permainan online. Lebih banyak membaca buku. Siapa yang nonton klip gue bro? Nah jadi gue bikin kalimatnya jadi spesifik dan natural. Gue bilang, lu kalau masih miskin, jangan main Mobile Legend dulu deh. Kenapa Mobile Legend? Karena dia top grossing aja itu sebenarnya itu. Bukan tentang, karena abang ini bocah FF, makanya nyerangnya Mobile Legend. Gue gak peduli, gue gak pusing sama Mobile Legend atau FF atau apa. Poin gue adalah, lu silakan main Mobile Legend kalau hidup lu normal-normal aja. Kan gue bilang kalau masih miskin jangan main Mobile Legend. Lu kan udah miskin. Lu top up diamond. Lu kan miskin, kok top up? Lu miskin, kok lu beli skin? Beli skin lu tau kan? Tahu. Kok lu beli skin? Lu kan miskin. Lu kalau miskin, lu harus tahu diri gitu maksud gue bro. Terus sebenarnya kan nggak ada hak gue ngatur orang miskin kan. Tapi gue paling demen hina orang miskin. Karena logikanya kalau orang miskin itu pinter, dia tidak akan komen. Karena kalau dia komen, misalnya dia bilang, siapa lu bang nyuruh-nyuruh gue? Berarti satu, lu nyadar lu miskin. Kedua, lu ngaku lu miskin dan lu buang-buang waktu lu main game. Kalau gue tersinggung dengan konten begini, kemungkinan besar gue cuma akan dislike terus gue kagak komen. Karena kan gue malu bro. Tapi kalau orang udah dikatain lu miskin, tapi lu masih buang-buang duit lu buat top up game, beli skin, beli ini segala macam. Terus lu tersinggung terus lu komen. Itu berarti udah goblok stupidity, bro. Tapi menurut lu kenapa kok ada orang yang dia sadar kondisi ekonominya itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi kayak mau nge-spend beli skin gitu. Misalnya salah satu contohnya. Jelas, bro. Natural manusia itu apa? Bodoh amat sama orang lain. Pedulinya cuma sama diri sendiri. Sekarang gue tanya. Ini ada satu jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan. Yang bakal ditanyain saat kiamat kalau menurut orang muslim. Lucunya pertanyaannya sama. Sejenis sama pertanyaan orang Kristen. Apa tuh? Orang muslim tuh percaya bahwa di hari kiamat itu ada 4 pertanyaan. Pertama, umur lu dipakai buat apa? Lu punya umur 70 tahun, 60 tahun, terus lu meninggal 50 tahun, lu meninggal. Selama lu hidup ini, umur lu pakai buat apa? Berguna gak buat orang lain gitu? Gak cuman buat diri lu sendiri. Kedua, badan lu pakai buat apa? Badan lu apakah lu pakai buat perbuatan tidak senonoh? Atau lu pakai buat tangan lu, kaki lu, apa lu pakai buat berdampak yang positif? Ketiga, ilmu lu amalin buat apa? Lu punya ilmu di kepala, apakah lu udah amalin? Lu amalin buat apa? Entah itu ilmu agama, entah itu ilmu apapun yang bermanfaat. Nomor 4, harta lu dapat dari mana? Apakah itu dengan berbuat curang, nginjek orang lain, jahatin orang? Dan lu pakai buat apa harta yang lu punya? Lu nolong orang seberapa banyak, lu berdampak buat seperti apa harta yang lu pakai itu? Nah, pertama ya, gue juga bukan ahli tafsir. Silakan kalau ada tafsiran lain, silakan terserah, bukan urusan gue. Tapi urusan gue adalah ini yang bikin gue salut dengan orang beragama apapun itu ya. Karena orang beragama kalau beneran beragama bro, hidupnya nggak bakalan moyung. Moyung tuh artinya kagak guna gitu. Nggak mungkin moyung. Orang Kristen pertanyaan terakhirnya kan apa? Satu hari terakhir nanti raja pemilik semesta ini akan memisahkan orang di kelompok kanan dan kelompok kiri, domba dan kambing. Kelompok kanan adalah orang-orang yang memberi aku makan saat aku lapar, memberi aku minum saat aku haus, memberi aku pakaian saat aku telanjang, memberi aku tumpangan saat aku orang asing, merawat aku saat aku sakit. Tapi di kelompok sini adalah orang yang tidak pernah melakukannya. Terus orang-orang akhir bilang, Raja, Tuhan semesta ini, kok aku tidak pernah ngelihat engkau lapar? Kapan kau lapar? Terus Tuhan bilang, saat kamu memperlakukan orang yang paling kecil di antara kamu, orang-orang miskin itu, kamu memperlakukan itu untuk aku sebenarnya. Nah, artinya kan berarti seluruh agama, at least agama besar yang gue sebutin itu tadi, fokusnya mereka itu membangun manusia atau umat yang berdampak, bermanfaat buat sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, masalahnya, kenapa kok bisa ada orang yang miskin,
Jangankan mikirin dampak buat dirinya sendiri aja dia hancurin, kok bisa. Nah menurut gua itulah definisi orang yang gak peduli sama orang lain, gak peduli sama kehidupan, gak peduli sama apapun. Saran gua, kalau lu lawan jenisnya orang-orang jenis ini, misalnya lu perempuan, lu ngeliat laki-laki, atau lu laki-laki lu ngeliat perempuan yang model begini, lu jangan pernah berpikir untuk menikahi dia gitu. Apapun yang terjadi, sekalipun nanti ya, di seluruh dunia udah kagak ada manusia lain. Ya mending lu sendiri deh apa sama pohon, lu tanam bonsai gitu. Bener, udah. Karena orang-orang begini, dirinya sendiri aja dirugiin. Apalagi orang lain di sekitarnya, bro. Itulah kenapa orang goblok kok tidak peduli sih sama orang lain. Dia aja tidak peduli sama dirinya sendiri. Makanya syarat mengasihi sesama manusia adalah mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Jadi syarat mengasihi orang lain, menjadi dampak buat orang lain adalah menjadi dampak buat diri lu sendiri dulu aja. Lah ini orang-orang bodoh tadi, bodoh-bodoh stupidity tadi, dia bahkan tidak bisa memberi manfaat positif buat dirinya sendiri. Lalu dia berpikir begini, ya bukan gitu bro, kan emang udah DNA gue begini. Kan emang udah takdir pencipta alam semesta, jadi gue emang orangnya tipe kepribadian gue emang begini. Gue emang miskin tapi gak peduli orang. Ini emang tipe kepribadian gue gitu. Dan dia berharap nanti yang di atas yang akan mengubah. Gue yakin banget bro, pencipta alam semesta tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang ngerubah. Nah makanya orang-orang ini gak bisa gue edukasi. Gue cuma berharap gue kata-katain, siapa tahu 1 dari 10 juta orang goblok stupidity introspeksi. 1 dari 10 juta aja udah kemenangan besar buat gue bro. 1 aja dari 10 juta orang goblok stupidity terus berharap kayak, iya juga ya, kok selama ini saya begini ya, apa untungnya buat saya. Mungkin kalau dia berubah, itu lebih meriah kebahagiaan gue daripada mengedukasi orang-orang 10 juta orang-orang yang ignorance. Karena ignorance itu memang dikasih tahu dia mau nurut bro. Kayak domba, diajak kesini dia ngikut, diajak kesini dia ngikut. Dia mau belajar. Nah gue penasaran gimana dengan orang-orang yang pelariannya itu dia menggunakan dalam tanda kutip ya tafsiran agamanya sendiri sebagai tameng untuk mempertahankan kegoblokannya dia. Contoh nih, apa arti dunia? Yang penting akhirat. Padahal konteksnya itu lagi diceritain sesuatu yang baik loh, gitu loh. Betul. Pertanyaan gue itu jadi gini. Orang-orang goblok yang pakai agama buat melindungi kemalasan hidup dia, kebobrokan hidup dia, kecerobohan hidup dia, merugikan orang lain, merugikan anaknya, merugikan istrinya. Orang-orang goblok yang berlindung di balik agama, dia bukan hanya goblok. Dia goblok, menderita di dunia ini, tapi gobloknya double karena dia bakal menderita juga di akhirat bro. Banyak agama percaya orang kaya sukar masuk surga. Karena kekayaan itu bisa membuat orang lupa Tuhan bro. Betul gak? Setuju. Kalau lupa. Banyak orang kaya sukar masuk surga. Tapi setidaknya kalau orang kaya ini masuk neraka, dia bisa bilang apa? Wah, selama hidup di dunia saya pernah punya istri 120. Saya pernah naik helikopter, loncat ke bawah air, isinya duit saya semua. Gitu-gitulah bro. Dia udah pernah hidup nikmat bro. Dia pernah minum minuman keras yang 1 botolnya 300 juta. Dia pernah naik mobil Ferrari. Ya udahlah dibakar di neraka, bodo amat gitu. Yang bener-bener goblok adalah di dunia ini hidup menderita, miskin, mati, masuk neraka juga bro. Kapan lu senengnya? Lu di dunia ini sudah miskin, tapi lu sombong. Lu udah goblok, tapi lu pikir lu bener, lu pikir lu pinter. Terus lu mati, lu pakai agama, lu berlindung di balik agama, lu membohong-bohongi orang dengan kebodohan. Lu pakai agama buat berlindung di dalam kegoblokan lu akhirnya ditolak juga sama pencipta alam semesta. Lu bayangin bro, itu paling miris dari mana lagi? Orang sudah miskin, mati di neraka tuh, apalagi kutukan lebih besar daripada itu gitu. Iya, gue selalu kebayang itu gini sih. Orang kalau misalnya gue baca komen-komen yang kayak gitu ya, gue kepikirannya itu sama. Kayak at least
Oke, kita setuju ya kalau misalnya kita kan nggak tahu nih siapapun itu di akhiratnya bakal di-judge atau dihakimi seperti apa? Apakah dia benar-benar Gue dia yakin. salah-salah? Yang ini gue yakin bro. Mau agama manapun yang benar, mau Tuhan manapun yang benar, tidak mungkin pencipta alam semesta yang maha adil, maha bijak, maha kasih ini memasukkan ke sorga orang-orang yang selama hidup nyiksa istrinya, gebukin anaknya gara-gara mabok, minjem online buat judi, abis itu istrinya dijual ke orang, abis itu dia ngerokok depan anak bayi biar anak bayi mampus, dia nggak peduli. Nggak mungkin bro isi sorga orang kayak begitu. Kalau isi sorga orang kayak begitu bro, gue resign. Kalaupun gue keterima ke sorga, gue resign. Kalaupun gue gak keterima, gue ketawain. Lu di sorga isi orang begitu, biar gue di neraka dah. Gak mungkin bro. Gue yakin pencipta alam semesta, mau agama apapun yang bener, mau Tuhan yang macam apapun, tidak mungkin orang-orang begini masuk sorga. Gimana ceritanya? Yes. Makanya gue bilang, mending kayak kalian itu jangan pakai agama jadi tameng lah. Untuk menutupi kebodohan kalian sendiri gitu loh. Kayak at least lu bisa kok jadi orang kaya yang baik, lu bisa kok jadi orang kaya yang berdampak. Kenapa harus disamain seakan-akan lu ngejar dunia, yang penting akhirat lah. Emang lu yakin lu selama ini udah hidup susah, akhiratnya enak gitu loh? Kan belum tentu. Sekarang gini, pertanyaan gue simple. Kalau lu emang hidup susah karena lu tidak mau mengejar dunia ini, karena abang itu mah kafir katanya. Itu Bang Adit mah kafir. Jadi yang benar itu bukan mengejar dunia, affiliate TikTok begini cari duit. Enggak, yang benar itu hanya mengejar akhirat. Oke. Kalau lu benar-benar selama ini hidup miskin karena mengejar akhirat, lu punya waktu kosong lu pakai buat baca kitab suci, lu pakai buat ibadah, lu pakai buat belajar agama, atau lu pakai buat nonton bokep, main game online, main judi online. Nah, coba. Itu maksud lu mengejar akhirat begitu caranya? Nah maksud gue, kalau mereka mau fair aja sama mulut mereka, gue setuju. Gue memang setuju bahwa hidup tuh gak harus kaya raya. Gue setuju sama Pak Prabowo. Banyak rakyat kita tidak ingin kaya raya, hanya ingin hidup cukup. Ya mungkin karena gue lihat banyak di kolom komen begitu bro. Kenyataannya setiap kali kita ngajarin cara dapat duit, mereka bilang duit bukan segalanya. Lah jangan-jangan bener emang kata Pak Prabowo itu. Saya percaya rakyat kita ini tidak mau kaya raya, hanya hidup cukup. Ya udah, pertanyaan gue. Kalau memang lu cuma mau hidup cukup, oke. Gue tanya nih, cukup gak hidup lu? Istri lu bilang kurang. Kenapa istri lu bilang kurang? Karena istri lu harus banting tulang, kerja lagi, minjem lagi sama mertua lu, demi lu waktu kosong bukan lu pakai buat kerja, lu pakai buat refreshing, padahal duit lu masih kurang. Kalau lu masih punya waktu buat refreshing, main game online, padahal istri lu masih harus ngutang bro, sama mertua, sama keluarga besar demi ngasih makan anak besok, lu berarti kurang keras kerjanya bro, atau kurang cerdas kerjanya, atau apapun gue gak peduli. Yang gue peduli adalah kok istri lu, anak lu masih ngamen di jalan. Kalau anak lu masih ngamen di jalan, tapi lu punya waktu buat main Mobile Legend, berarti lu masih kurang bro kerjanya. Gue gak tahu kurang cerdas, kurang pinter, kurang keras, atau apapun, gue gak peduli. Oke. Gue emosinya dapet banget karena jujur gue merasa relate banget. Relate as in gue setuju banget. Cuman mungkin ya benar tadi ya, kalau gue nyampein ada sorry-nya, tapi ini gue diwakilkan ini. Thank you. Nah gue jadi gue penasaran nih kok. Mungkin banyak teman-teman di sini yang bakal nanya. Jadi kalau gitu bang, di luar dari apa yang bakal lu lakuin ya, emang lu bakal ngubah apa kalau misalnya bisa ngubah? Nah ini kita misalnya nih ya kok, lu jadi presiden deh, presiden Indonesia gitu ya. Apa hal pertama yang bakal lu lakukan untuk memperbaiki the whole thing gitu? Karena kan udah ruwet banget gitu loh. Ini pertanyaan yang sama persis yang dikasih sama podcast Miss Indonesia ke gue. Gue diundang podcast Miss Indonesia bro. Podcast Miss Indonesia? Iya. Nanti muncul di official Miss Indonesia. Udah up? Udah syuting tapi belum di up. Oke. Jawaban gue begini. Iya. Apabila saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mundur dari jabatan saya. Karena gue gak punya kapasitas untuk menjadi presiden. Satu, gue tahu persis bro, kapasitas gue di mana. Tapi yang kedua, yang gue selalu tekenin kepada penonton, kepada semua orang, terutama influencer, clipper, siapapun yang punya pengaruh, yang viewsnya banyak. Kita bro, lu sama gue, pengaruh mempengaruhi orang lain nih, kekuatan mempengaruhi orang lain itu lebih besar daripada Presiden Republik bro. Presiden Republik itu bisa membuat regulasi
kebijakan, mengatur negara, tapi untuk mempengaruhi orang lain itu tugasnya influencer. Makanya nama kita influencer, key opinion leader. KOL influencer seperti kita bro, itu punya pengaruh lebih besar daripada seorang presiden. Contoh, seorang presiden bisa menjabat presiden, tapi kalau presiden bilang lakukan A ya, baca ya buku setiap hari, berapa banyak orang? Ayo ya lakuin affiliate, berapa? Seorang Leo Giovanni ngomong, ibu rumah tangga lakuin, besok langsung dapat duit. Karena presiden tugasnya itu membuat ekosistem negara yang baik supaya pengusaha bisa maju, rakyatnya bahagia, influencer positif dinaikin, influencer negatif ditekan. Tapi tugas mempengaruhi itu tugas influencer, bukan tugas presiden. Jadi gue yakin banget, kalau ada orang bilang, pilih saya akan mempengaruhi orang-orang melakukan hal baik. Jangan pilih dia. Karena kalau dia benar-benar mau mempengaruhi orang menjadi hal-hal baik, harusnya dia sudah bisa lakukan sebelum dia jadi presiden. Nah, tapi andai kata gue bisa ngelakuin sesuatu yang sesuai kapasitas yang gue punya, apa yang gue lakuin? Ya seperti yang gue lakuin sekarang. Visi gue cuma satu. Membuat 10 juta orang Indonesia menjadi sedikit lebih baik setiap hari dengan kebiasaan membaca buku 15 menit sehari. Titik. Karena kalau lu 1% lebih baik hari ini, besok lu 1% lebih baik dari hari ini, lu 1% lebih baik daripada besok, maka dalam 1 tahun lu akan jadi orang yang 37 kali lebih baik daripada hari ini. Itu kan compounding interest kan? Compounding interest. Beberapa orang bakal ngitung nih. Iya, atomic habit. 365 kali 1% mah baru 3 kali doang, Bang. Nah, compound interest, lu belajarin dulu tuh. Karena kenaikannya adalah bunga berbunga. Itu premisnya Atomic Habit, James Clear. Tapi poinnya adalah andai kata nggak usah ngelakuin hal-hal besar. Justru musuhnya utama itu, kalau gue boleh ngerekomendasin satu buku hari ini, gue akan rekomendasiin buku yang judulnya The Catalyst. Penulisnya kalau nggak salah Jonah Berger. Kalau nggak salah ya, judulnya The Catalyst. CATALYST, The Catalyst. Itu benar-benar dijelasin kenapa banyak hal menarik dan besar seperti gerakan vegetarian, gerakan anti global warming, itu besar, penting, tapi sedikit berdampak. Karena caranya terlalu ekstrim. Contoh, gerakan vegetarian. Lu selama ini makan daging. Tiba-tiba dia bilang, ayo selamatkan bumi dengan menjadi vegetarian. Jangan makan daging sama sekali. Ekstrim bro. Maksud gue adalah, kalau lu mau ngerubah orang, harus ngerubah sesuatu yang sangat kecil, tapi sangat berdampak. Sangat kecil apa yang sangat berdampak buat rakyat Indonesia, punya kemajuan? Kebiasaan baca 15 menit sehari. Nih gue kasih. Gue sangat menyarankan satu gerakan. Namanya berak yuk. Berak yuk artinya gini. Setiap kali lu berak, buang air besar, baca buku. 15 menit, baca ringkasan buku. Karena semua orang rata-rata ya, menurut survei adityaabal-abal.com gitu ya, orang kalau berak pasti nge-scroll sosmed bro. Gue hampir gak pernah ketemu orang berak, satu, ya kan gue gak ngeliatin orang berak. Tapi kalaupun gue tanya, lu berak ngapain? Biasanya pasti scroll sosmed. Karena kalau gak scroll sosmed tuh gabut berak bro. Sekarang ganti satu aja kebiasaan lu dalam hidup. Lu pengen punya kebiasaan baca 15 menit sehari. Udah deh, setiap kali lu berak, lu baca ringkasan buku gua, f15library.com. Udah lu baca, itu gratis, nggak bakal bayar. Lu buka aja, selesai berak, selesai baca, udah. Lu ngelakuin itu aja, gue jamin hidup lu berubah bro. Gue ngelakuin itu dan hidup gue berubah. Terus orang bilang, itu namanya bro survivorship bias. Kalau lu berhasil bro Adit, belum tentu orang berhasil. Gak demen nih. Lu tau gak? Tahun 2024, Indonesia adalah top 5 negara terbesar transaksi judi online-nya dengan transaksi nilainya 200 triliun lebih. Datanya dari PPATK, lu cari sendiri dah. 2025 menurun. Tapi 2024 kita top 5 besar. 200 triliun lebih transaksi judi online-nya. Apa tuh judi online? Kalau bukan survivorship bias. Orang semua judi online dengan berharap,
walaupun jarang yang menang, dia pemenangnya. tapi gue bisa menang bro. Itu buktinya ada yang menang, walaupun cuma 1 dari 10 juta orang misalnya ya. Tapi buktinya dia menang. Kalau gitu gue juga bisa menang. Berapa banyak orang yang kaya dari main judi? Berapa banyak bro? Berapa banyak yang bangkrut karena main judi? Lebih banyak. Ini hampir semua. Iyalah. Tapi itu orang Indonesia nggak bilang survivorship bias. Transaksi terus 200 triliun. Itu ada duitnya, katanya negara miskin. Masa ada 200 triliun main judi? Tapi sialnya judi memang selalu mengincar orang-orang miskin. Ya kalau orang kaya main judi mah gue nggak pusing bro. Silakan lu kaya. Lah ini orang miskin main judi kan gila. Berarti dia nggak ngerti survivorship bias. Tapi giliran gue edukasi, lu baca buku, otak lu bisa berubah. Dan ini kan bukunya gratis. Emang gue lagi jualan buku. Tapi lu bilang enggak kok, Adit itu survivorship bias. Kalau lu berhasil, kalau Koleo itu berhasil jualan affiliate, belum tentu orang lain bisa jualan affiliate. Itu kan survivorship bias. Ya bodoh amat. Kalaupun harus survivorship bias, ngambil yang positif gitu loh. Kenapa yang negatif? Dan masalahnya itu gini loh, survivorship biasnya itu juga sejelek-jeleknya survivorship biasnya, lu rugi apa sih gitu? Ngerti gak sih? Di awal bro, di awal gerakan, gue sampai bikin gini bro. Tapi sekarang udah gak jalan ya. Di awal gerakan gue bilang, lu kalau udah baca 15 menit, terus lu ngerasa waktu lu kebuang. Kan dia rugi waktu 15 menit. Gue ganti 50.000. Di awal-awal, kalau sekarang tapi bangkrut. Ada yang berani ngeklaim? Ya enggak lah bro. Ya logikanya aja. Karena setelah dia baca 15 menit, ya kan? Otaknya terserahkan. Siapa tahu ada yang hampir ada satu orang. Tapi dia teman gue sih, dia kayak iseng, Dit ini masalahnya gede banget. Nah dia ngasih tau gue, jangan buka deh Dit. Nanti lu yang ada lu nggak dianggap berintegritas. Yang kedua, namanya orang mah gila-gila aja bisa aja bro bilang, wow pokoknya kasih gue 50.000 dia pakai buat ngedepo. Iya, makanya gue mikir pasti bakal. Iya, gue langsung berhentiin bro. Iya, kalau lu bikin bakal ada oknumnya, dia bikin paguyuban. Nih gue udah kumpulin sekampung semua udah baca bareng gak dapet manfaat. Iya, padahal bacanya gratis. Makanya kan ya udah gue belajar, oh ya jangan bener di otak gue, soalnya gue nggak nyampe ke situ mikirnya bro kayak wah begitu bro. Oke. Nah ini mungkin untuk nge-wrap up podcast ini ya kok. Gue pengen tahu emang utopia versi Ko Adit itu seperti apa sih? Dunia yang ideal versi Ko Adit. Karena kan mungkin orang-orang banyak yang gini nih. Nih orang semuanya salah nih sama dia. Main Mobile Legends salah, rokok salah, orang miskin salah, orang bodoh salah. Emang bisa sedunia isinya orang kaya, orang pintar semua? Nah, utopia versi Ko Adit itu dunia yang seperti apa? Gitu? Keren. Ini bukan kalimat gue, tapi gue akan jadiin ini bahasa Indonesia sederhana. Karena gue lihatnya dalam konten bahasa Inggris. Seekor ikan itu menjadi ikan yang sukses berenang, berhasil berenang, tapi dia nggak pernah ikut les berenang. Pohon bisa bertumbuh, sukses menjadi pohon yang bertumbuh, tapi dia nggak pernah ikut les berkebun. Seekor monyet, seekor burung deh, seekor burung, walaupun bahkan mungkin nggak ada induknya, dia bahkan bisa belajar terbang sendiri, sukses terbang sendiri, tapi dia nggak pernah ikut les penerbangan, aviation, certification kagak ada. Berarti sukses atau berhasil itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang lu pelajarin dari luar, tapi udah ada di dalam diri lu. Kalau burung aja sukses berenang, kalau burung aja sukses terbang, ikan sukses berenang, pohon sukses tumbuh, manusia sukses tuh seperti apa sih? Berarti manusia yang memenuhi tujuan hidupnya. Masa sih burung diciptain dari yang di atas buat terbang, ikan buat berenang, pohon buat bertumbuh, terus manusia ngerasa gue nggak tahu bang, gue kenapa diciptain ya? Dia nggak tahu tujuannya dia buat apa. Dunia yang ideal buat gue, utopia gue adalah dunia di mana semua orang tahu apa tujuannya pencipta ciptain dia. Hanya dengan tahu dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada penciptanya, sukses itu udah ada di dalam diri dia bro. Dan semua orang pasti bisa sukses. Sukses tidak harus naik mobil Ferrari. Sukses tidak harus punya uang 1 miliar. Sukses tidak harus kaya raya. Tapi sukses pasti tidak ngerugiin anak lu. Sukses pasti tidak bikin malu keluarga besar. Sukses pasti tidak nyakitin pasangan hidup lu. Sukses itu pasti berdampak buat orang lain. Wow, ini untuk merangkum ini gue
gue dapat satu insight yang tiba-tiba plung gitu ya. Adalah gue merasa nyambung gitu utopia yang Ko Adit kejar dengan gerakan yang diusahakan sekarang. Karena menurut gue untuk seseorang, untuk kalian tahu tujuan hidup kalian, ini buat kalian yang nggak tahu tujuan hidup ya. Salah satunya itu caranya adalah dengan menambah pengetahuan kalian, dengan memperlebar pengetahuan kalian gitu loh. Memperluas pengetahuan kalian, baca buku, ngobrol dengan lebih banyak orang tentang hal yang positif, mengkonsumsi konten-konten yang memang positif dan edukatif. Karena mau bagaimana kalian yang selama ini gak punya tujuan hidup tanpa berharap nyari informasi yang ada di luar kalian bisa ketemu tujuan hidupnya, udah gak mungkin gitu loh. Ngerti gak sih? Betul. Kalian harus nyari, kalian harus tahu hal baru. Oh ternyata ada loh orang yang misalnya goals hidupnya itu keliling dunia, pengen mengunjungi semua negara yang ada di dunia ini. Kok kayaknya gue rhyming ya sama goalsnya ini. Ada yang misalnya kok Adit di pendidikan. Oh kok kayaknya panggilan gue juga di pendidikan gitu loh. Tapi kalau kalian gak terekspos ke sana ya mana bisa tahu. Kan gitu kan. Tuh gak satu ciri-ciri lu ketemu tujuan hidup lu. Yang lu lakuin itu, lu lakuin dengan sepenuh hati, lu menggebu-gebu yang terbaik banget. Bahkan lu gak dibayar, lu tetap lakuin. Itu berarti tujuan hidup lu. Terus orang bilang, tidur bang. Mager bang, gue gak dibayar gak apa-apa bang. Gue sepenuh hati tidur. Pusing gue kalau ketemu netizen kreatif, tau gak lu? Maksud gue ya selain tidur, selain yang begitu-begitu. Atau imo, tujuan hidupnya imo. Minimal imo bang. Itu. Terus banyak bilang gini, kata siapa imo tidak berdampak pada kehidupan? Asik. Terus dia nunjukin, dia imo, habis itu dia lulusan ITB, dia imo, terus dia dapat beasiswa. Betul bro, ada orang yang imo, main game gila-gilaan sampai menang, sampai juara. Timothy Ronald kan salah satu pemain Mobile Legends yang jago banget tuh. Iya tuh buktinya jadi Timothy Ronald bang. Nah, nih lo pakai nih, itu logical fallacy tuh. Itu cacat pikiran tuh. Timothy Ronald jago main Mobile Legends, sekarang dia sukses besar. Ada orang yang imo Mobile Legends, dia dapat beasiswa ITB. Apakah gara-gara imonya? Enggak dong, misalnya ada seorang pembunuh dan perampok bank menggunakan kaos hitam. Lalu ada seorang penculik anak lalu menggunakan kaos hitam. Apakah kalau lu menggunakan kaos hitam lu jadi penculik anak dan pembunuh perampok bank? Kan tidak. Itu kan kesamaan yang tidak berkorelasi bro. Maksud gua kalau lu imo itu hanya ngebuktiin lu sering main dan jago main. Oke, kalau semangat lu ngejar imo, lu pakai buat ngejar hal-hal yang positif. Entah itu baca kitab suci, entah itu studi di sekolah atau kampus lu, entah itu nyari duit, entah itu nyenengin orang tua lu, apapun. Kalau lu pakai drive-nya ke situ, mantap. Tapi kalau lu investasi terlalu banyak waktu ke situ, ke imo lu, ke game lu, kemanapun, ke FF lu, apapun lah game lu ya. Lu lagi bayar sesuatu yang terlalu mahal, lebih mahal daripada duit lu, karena waktu tidak akan bisa lu tarik balik. Dan gue yakin, jamin, pegang kuping gue kalau ketemu, kalau gue salah. Saat lu udah mulai usia 40-50, hal yang paling lu seselin nanti hanyalah, aduh andai kata pas gue masih muda, gue gak buang-buang waktu gue buat hal-hal bodoh. Udah pasti bro. Andai kata lu gak nyesel juga, waduh, udah goblok kuadrat itu bener bro. Wow, luar biasa banget. Ko Adit, statement penutup untuk teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Ini durasinya 1 jam lebih. Jadi kalau ada yang sampai di poin ini nih, berarti mereka invested banget nih sama cerita lo kok. Iya juga. Satu closing statement buat mereka. Jangan pernah terlalu percaya apa kata triliuner. Karena gue percaya banget sama peribahasa bilang gini. Saat seseorang bukan siapa-siapa, omongan bijak yang bener-bener nasihat bagusnya itu cuma dianggap kentut. Ini Jack Ma yang ngomong. Tapi kalau orang udah jadi sukses triliuner, kentut pun kentutnya dianggap kata-kata bijak. Masalahnya adalah seorang triliuner itu memang betul dia berhasil dan dia sukses. Tapi nasihatnya seringkali mungkin tidak sesuai dengan konteks fase progres lu sekarang. Contohnya, kalau lu baru belajar main bola, passing aja gak ngerti. Lu ketemu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, terus lu nanya, "Bang, bagaimana cara bermain bola yang baik?" Kira-kira dia jelasin apa? Basic banget dong. Dia akan bilang, ya terus berlatih, tetap semangat. Ya bagus sih menjadi inspirasi lu. Tapi
lu akan lebih bertumbuh. Kalau lu mau adu main bola, belajar main bola, lu akan lebih bertumbuh. Belajar sama kakak kelas lu dah. Dia gak jago-jago banget. Cuman dia pernah ikut sekolah sepak bola 1 tahun. Dia bakal lebih efektif buat lu. Artinya belajar tuh jangan langsung loncat gitu bro. Lu ketemu triliuner, dia bisa ngomong apa buat lu? Lu punya bisnis. Lu mau jadi orang kaya. Lu mau jadi orang sukses. Lu mau cari duit banyak. Lu ketemu, lu cari langsung triliuner. Kira-kira triliuner ini bisa ngomong apa tentang bisnis lu? Ya dia paling bilang, ya cari keunikan. Bikin kreatif marketing harus kreatif, ya gitu-gitu doang bro. Tapi kalau lu misalnya tujuannya, gue pengen bikin restoran yang berhasil, lu nggak usah cari orang yang punya restoran 1000 cabang. Lu cari aja orang yang udah punya restoran 1 cabang, tapi udah berhasil bikin 20 tahun. Omsetnya nggak gede-gede banget, paling omsetnya sebulan cuman 1 miliar. Kalah tuh sama yang punya ribuan cabang udah mau IPO dan segala macam. Tapi percaya gak, orang-orang yang punya 1 cabang doang ini, punya lebih banyak waktu buat ngajarin lu. Karena dia bukan siapa-siapa juga ya, dia cuma punya 1 restoran 1 cabang. Tapi selama 20 tahun, dia udah punya karyawan mungkin ada 40 orang, 50 orang. Dia udah hidupin karyawan itu, lu belajar dari dia. Nanti pas lu mau belajar scale up, lu udah berhasil nih akhirnya ngikutin dia. Lu mau scale up, belajar dari orang yang udah punya 5 cabang. Belajar itu harus bertahap. Kalau lu langsung belajar semenjak gara-gara ada YouTube, semua orang udah gak mau lagi belajar yang bertahap bro. Semua orang langsung mau shortcut, tembak triliuner. Semua orang mau belajar influencer, mau jadi influencer, belajar sama yang langsung punya follower 10 juta. Ya udah beda bro, fase progresnya saat dia ngomong apa, lu ngelakuin apa beda. Makanya belajar kalau mau jadi influencer berarti belajarnya sama orang yang at least udah konsisten posting dan dalam sebulan terakhir udah punya 1000 follower dah. Lu bakalan lebih efektif buat lu. Gitu aja sih bro. Luar biasa. Buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir, pastikan udah subscribe channel ini supaya kalian bisa nonton podcast-podcast lain dengan tamu sekeren Ko Adit. See you on the next episode.